Tajribatus Saud, apakah suara saya dapat terdengar? Jelas, bagus. Ayah, Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, nabda, kita mulai. Binisbah nantazir al-akhar, di samping di apa kita menunggu teman-teman yang lain juga. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan na'am hamdan yafi ni'ama fil mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimati min sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه على هدينا الصالح إلى حضرة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. هيا نقرأ من الفرقان الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillahirabbil alamin. Ahlan wa sahlan, ahlan wa sahlan bihudurikum fi hadzal fasl al-mubtadin al-awwal di kelas saya ucapkan selamat datang buat teman-teman yang sudah menyempatkan hadir pada malam hari ini fi hadhil lailah. Kaifa halukum ayyuhal ahibba? بخير Kaifa halukum? Alhamdulillah bi khair. Masya والحمد Allah. Lailatukum sa'idah. Lailatukum sa'idah. Sa'idatun mubarakah. Lailatukum sa'idah. Sa'idatun mubarakah. Masya Allah. Alhamdulillah. Arju asallaha ayyu'tina sihah wal afiyah. Semoga Allah senantiasa melimpahkan kepada kita semuanya kesehatan. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kesehatan dan afiat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. هذه البارحة أو هذه الليلة نستطيع أن نلتقي مرة أخرى في هذا الفصل. Alhamdulillah, kita pada malam hari ini bisa berkumpul kembali di kelas ini yang insya Allah teman-teman yang sangat luar biasa. Ara anna wujuhakum mutabassiman wa mutahammisin. Huna, saya melihat teman-teman di sini dalam keadaan yang ceria dan semangat di sini, masya Allah. Saya akulu jazilat syukri, saya mengucapkan di sini sangat-sangat rasa syukur saya mendalam teman-teman yang sudah menyempatkan hadir untuk turut serta belajar bersama belajar bahasa Arab di kelas Islamku. Dan semoga Allah memberikan kita semuanya kemudahan dalam memahami bahasa Arab. Bahasa Arab itu sangat spesial karena setiap hari kita tuh ngobrol dengan Allah itu menggunakan bahasa Arab. Kalau kita itu paham, andai kita itu paham ketika kita tuh ngobrol, ketika ibadah 5 waktu kita, insya Allah kita itu akan lebih nikmat dalam ibadahnya. Dan tujuan kita tuh belajar bahasa Arab di sini adalah salah satunya untuk meningkatkan kualitas ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan memahami bahasa Arab. Ayol ikhwah, al-yawm sanata'alam kama qad qultu min qabl. Min qabl artinya sebelumnya atau qabla qalil itu sebelumnya, qabla qalil baru saja atau baru saja, qabla qalil qad qultu anna hadhihi al-laila sanata'alam anil ba'du maddah. Saya sudah mengatakan sebelumnya terkait apa yang akan kita pelajari pada malam hari ini meliputi yang pertama adalah memahami teks bacaan, yang kedua mengenal ragam kata kerja dalam bahasa Arab, kemudian yang ketiga kita akan belajar merangkai kalimat menggunakan kata kerja dalam bahasa Arab. Nah, qabla dzalika mubasharatan nahnu nadkhul ila maddatina al-yawm. Maddah itu hanya materi, maddah materi. Tapi ayol ikhwah, قد أرسلت أيضا عن ماذا هذا PPT PowerPoint atau syashah. Di sini saya sudah mengirimkan anil madah materi kita fil yaumil salis fil al yaumu salis. Alhamdulillah, 6 di fil yaumil salis kita sudah berjalan, marorna fil yaumil salis kita sudah berjalan pada pertemuan ketiga atau pada hari ketiga. Alhamdulillah, semoga Allah memberikan kita istiqomah dalam belajar. Sanata'alam anis sakan wa al-yaum sanata'alam anis sakan. Pada malam hari ini kita akan belajar tentang as-sakanu. As-sakan, as-sakan, as-sakan. Mana as-sakan? As-sakan, ada pernah mendengar istilah sakan, sakan. As-sakan, ada pernah mendengar istilah as-sakan di sini? Atau masih baru dengar istilah as-sakan, sakan? Sakan itu memiliki arti tempat tinggal ya, sakan. Asakan tempat tinggal, asakan. Tapi kalau asakan di sini itu sifatnya lebih umum. Asakan tempat tinggal yang lebih umum.
as-sakan, tempat tinggal yang lebih umum. Contoh tempat tinggal apa ya? Semisal kayak rumah, apartemen, hotel, rumah singgah, atau apa yang lain. Nah, itu termasuk bagian dari as-sakan, tempat tinggal. Tapi awalan, awalan sanata'alam anil qiraah awalan. Untuk yang pertama, awalan itu artinya pertama, pertama-tama atau pertama. Sanata'alam anil qiraah. Kita akan belajar tentang bacaan terlebih dahulu. Nah, ini kita baca yang paling atas, di sudut paling atas itu kita melihat al-hadafu. Al-hadafu itu artinya tujuan. Al-hadafu, tujuan. Fahmul qiraati wastata'u al-kitabatil jayyidah. Al-hadaf, tujuan. Fahmul qiraati, memahami bacaan. Fahmul qiraati, memahami bacaan atau teks bacaan. Wastata'ul kitabati jayyidah. Dan dapat menulis dengan baik. Nah, setelah kita itu belajar memahami teks bacaan, kemudian kita nanti akan belajar bagaimana kita itu bisa merangkai sebuah cerita atau sebuah bacaan. Bagaimana kita pelajari dulu contohnya. Nah, di sini saya berikan contohnya, bentuknya adalah qiraah, al-qiraah itu bacaan. Nah, hayya naqra awalan. Mari kita baca terlebih dahulu. Wa ba'da dzalika antum tu'id. Setelah itu antum mengikuti apa yang sudah saya baca. Ba'da dzalika ana asyrah lakum. Nah, walakin qabla dzalika arju samahatikum an taftahu al-mikrofon awalan. Nah, sebelum kita baca, saya harap pada teman-teman di sini untuk sekiranya membuka mikrofonnya agar bisa menghidupkan suasana kelas ini. Ayah, Jayid. Aku lu syukron. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkenan untuk membuka mikrofonnya masing-masing. Baik, kita baca dari sini. Naskunu fil baitil kabiri fihi gurafun. Askunu fi baiti kabiri fihi arfun. Gurafun. Guru Ghurafun. Minha gurfatun naumi wa gurfatul akli. minha Minha ghurfatul naumi wa ghurfatul watul akli. Akli. Wa gurfatul julusi wa gurfatul mudhakarati. wa Wa gur ghurfatul julusi wa ghurfatul dakharati. Mudhakarat. Wa hunakal matbahu wal hammamu aidan. Wa wahu hunakal matbahu mata Wal hammamu aidan. aidan Likullil ghurfatil manafi'ul mutanawwi'atu. likulil gurfati anaki Ala hasabil ihtiyaji. ala hasabil ikhtiyari Ihtiyaji. ihtiyaji Kamithli nanamu fi ghurfatin naumi. kamisli كمثل ننام في غرفة النوم naumi Wa natbahu fil matbahi. wa nakbahu fil batbaji Wa naktasilu fil hammami. wa naktasilu Naktasilu fil hamami amami Nunazziful baita kulla yaumin linakuna murtahan. nunazzaful baita kulla yaumin linakuna murtahan. Ayo. Fabihada nattafiqul qawla ala an baiti jannati. fa bihada natafiqul qawla ala an baiti jannati. Taib, ayo al-ikhwah. Ba'da qara'na hadhil qira'ah, setelah kita membaca teks ini, saya nuhallil awalan. Halala yuhallil itu menganalisis
atau membedah bacaan ini. Nah, kita bedah bacaan ini sesuai dengan tujuan kita di awal tadi, kita belajar tentang eh, kata kerja. Nah, di sini ada beberapa warna ya, ada warna hitam dengan warna merah. Nah, sebelumnya kita kan sudah belajar tentang al-kalimah dalam bahasa Arab. Ada istilah al-kalimah, ada istilah jumlah. Nah, masih ingat teman-teman pelajaran kita kemarin? Al-kalimah, kalimah itu terbagi menjadi berapa? 3. Nah, ada 3. Apa saja? Yang pertama, Fi'il, fi'il. Yang kedua, huruf. Satu lagi, is, isim. isim. Nah, urutannya adalah Isim. fi'il, isim, huruf. Fi'il, isim, huruf. Atau isim, fi'il, huruf. Kalau fi'il itu semua kata kerja atau menunjukkan pekerjaan. Kalau isim itu kata benda atau kata menunjukkan benda, nama suatu benda. Kalau huruf itu yang tidak termasuk kata kerja dan yang tidak termasuk kata benda, namanya huruf. Atau contohnya kalau kata huruf, untuk huruf itu contohnya adalah kata sambung. Di atas, di bawah, di depan, di belakang, nah, seperti itu. Baik, dalam konteks dalam pelajaran hari ini kita akan belajar tentang fiil terlebih dahulu. Fiil. Isim kan kemarin kita sudah singgung sedikit ya, isim. Kalau bahasanya isim, kata benda itu terbagi menjadi 2 bentuk. Ada 2 bentuk isim. Ada namanya isim ma'rifah, ada isim nakirah. Isim ma'rifah itu yang maknanya jelas, spesifik. Cirinya apa isim ma'rifah? Cirinya ada alif lam di depannya. Nah, contohnya kalau di teks ini yang mana? Contohnya adalah al-bait, al-kabir, an-naum. Pokoknya yang ada alif lam, alif lam, alif lam di depannya itu namanya isim ma'rifah. Nah, kalau sudah ada alif lam di depannya, maka harokat di belakang itu tidak boleh tanwin. Tidak boleh tanwin. Nah, kalau mau tanwin, berarti alif lamnya dihilangkan. Misal, fi baitin atau baitun. Baitun boleh atau al baitu. Kalau pakai alif lam, maka harokat di belakangnya itu dhammah. Tapi kalau harokatnya itu bentuknya itu nakiroh, maka harus tanwin. Alif lamnya hilang. Isim. Nah, kemudian isim itu juga ada bentuk mufrad atau bentuk tunggal dan bentuk jamak. Jamak itu plural. Nah, isim itu terdapat bentuk jamak dan pluralnya, bentuk tunggal dan bentuk jamaknya. Jamak itu banyak, banyak. Kalau di Indonesia kita menyebutkan kan ya sama saja. Misal satu mangkok atau satu piring, ya udah 2 piring, 3 piring, 4 piring gitu kan. Tapi kalau dalam bahasa Arab itu kita menyebutkannya satu itu berbeda, dua berbeda, tiga itu berbeda. Nah, di sini kita tidak mempelajari itu, nanti kita akan belajarnya di pertemuan kelima, insya Allah. Jadi teman-teman semoga diberikan istiqomah untuk tetap belajar. Untuk hari ini kita akan fokus belajar tentang fiil. Fiil terlebih dahulu. Nah, sebelum kita masuk ke fiil, saya ingin menjelaskan teks ini terlebih dahulu. Makanya ada yang bertanya tadi itu di kelas sebelah tentang gimana kita itu bisa belajar bahasa Arab cepat, mudah, dan bisa paham cepat. Caranya adalah meskipun cepat itu juga tergantung dengan masing-masing orangnya. Tapi yang aku ya pahami, cara paling mudah belajar bahasa Arab itu dengan menggunakan pola ATM. ATM itu yang aku ya terapkan dan aku ya merasakan impactnya atau merasakan hasilnya sendiri. ATM. ATM itu apa? A amati, T tiru, M modifikasi. Amati, tiru, modifikasi. Amati, tiru, modifikasi. Belajar apapun itu kalau kita itu inginnya itu instan cepat, itu ya amati, tiru, modifikasi. Amati, tiru, modifikasi. Nah, sekarang kita proses mengamati dulu. Mengamati apa? Mengamati bacaan. Setelah itu kita tiru. Setelah itu kita modifikasi, kita rubah. Nah, sekarang kita proses amati dulu. Kita berusaha memahami teks ini. Teman-teman silakan menyimak di sini, akan saya perbesar mungkin kalau kurang jelas. Tapi aku
Aku akan menjelaskan terlebih dahulu teks ini. Nah, di sini ada teks beberapa warna. Warna merah dengan warna hitam. Warna merah di sini saya berikan warna yang berbeda karena untuk menunjukkan fiil, kata kerja. Nah, baik, aku akan jelaskan. Naskunu fil baitil kabiri. Naskunu artinya kami tinggal. Naskunu kami tinggal. Fil baiti di rumah. Fil baiti fi itu artinya di dalam. Fi itu artinya di atau di dalam. Naskunu fil baitil kabiri. Al baiti al kabiri fil baitil kabiri. Setelah kata fi itu pasti harokatnya kasroh. Setelah kata fi ini merupakan huruf. Fi ini merupakan huruf. Artinya di atau kata hubung. Naskunu fil baitil kabiri. Kami tinggal di rumah yang besar. Fil baitil kabiri. Nah, fihi di dalamnya gurofun. Gurofun itu merupakan bentuk jamak, artinya ruangan-ruangan atau kamar-kamar. Gurofun itu artinya kamar-kamar. Minha di antaranya gurfatun naumi. Nah, bentuk jamak dari bentuk bentuk tunggal dari gurof. Gurof itu bentuk jamaknya, bentuk tunggalnya itu gurfatun. Gurfatun itu satu kamar. Kalau gurfatun naumi satu kamar tidur. Kalau gurofun naumi berarti beberapa kamar tidur. Gurofun itu artinya kamar-kamar atau ruangan-ruangan. Gurfatun naumi itu maknanya kamar tidur. Wa gurfatul akli. Gurfatul akli berarti ruangan makan atau kamar makan. Wa gurfatul julusi. Julus itu artinya duduk. Wa gurfatul julusi ruangan duduk. Atau mungkin bisa diartikan ruang keluarga atau ruang tamu juga boleh. Gurfatul julusi. Wa gurfatul mudzakarati. Mudzakarati itu artinya belajar. Ruang belajar atau ruang diskusi. Wahunaka itu di sana. Hunaka di sana. Kalau di sini itu bahasanya huna. Huna. Huna itu di sini. Huna di sini. Hunaka di sana. Nah, itu kalau di lagunya itu. Huna di sini. Hunaka di sana. Huna di sini. Hunaka di sana. Wahunakal matbahu. Dan di sana terdapat matbah. Matbah itu artinya dapur. Jamak dari dapur adalah matobih. Matobih jamaknya. Wal hammamu, hammam atau kamar mandi, bukan hammamah. Kalau hammamah itu burung merpati ya. Beda. Hammam itu maknanya adalah kamar mandi. Hammam kamar mandi. Kalau hammamah itu artinya beda lagi. Hammamah itu burung merpati. Wal hammamu kamar mandi jamaknya itu hamaim. Aidon juga. Aidon juga. Aidon juga. Jamak dari hammam, hamaim, hamaim, hamaim. Baik, Nastamir, dari satu kalimat ini bisa dipahami ya? Apakah penjelasan saya itu terlalu cepat? Baik, mungkin kalau misal nggak paham nanti bisa ditanyakan di akhir. Aku yang akan rangkumkan terlebih dahulu. Baik, ada pertanyaan nanti dicatat terlebih dahulu, nanti bisa ditanyakan di akhir. Seperti itu ya. Kita lanjutkan dulu. Likullil gurfatil manafi'ul mutanawwi'atu. Likulli di setiap gurfah, gurfah itu ruangan. Likullil gurfatil manafi'ul mutanawwi'atu. Di setiap ruangan terdapat manfaat-manfaat yang beragam. Likulil ghurfatil manafi'ul mutanawwi'atu. Di setiap ruangan terdapat manfaat-manfaat. Manafi itu bentuk jamak dari kata manfaah. Manfaah itu bentuk pluralnya, tunggalnya. Manafi' al mutanawwi'ah, mutanawwi'ah itu yang beragam. Likulil ghurfatil manafi'ul mutanawwi'atu. Di setiap ruangan terdapat manfaat-manfaat yang beragam. Ala hasabil ihtiyaji, sesuai dengan kebutuhan. Al hasabil ihtiyaj, sesuai kebutuhan. Kamithli seperti nanamu kita tidur fi ghurfatin naumi, di kamar tidur.
Nanamu fi ghurfatin naumi. Wa natbahu dan kita masak. Wa natbahu fil matbakhi di dapur. Wa natbahu fil matbakhi dan kita masak di dapur. Wa naktasilu fil hammami dan kita mandi. Wa naktasilu fil hammami dan kita mandi di kamar mandi. Naktasilu juga bisa berarti mencuci. Tapi dalam konteks ini wanaktasilu itu adalah mencuci badan, berarti ya mandi gitu. Wanaktasilu fil hammam. Nunazziful baita kulla yaumin, kita membersihkan rumah setiap hari. Nunazziful baita kulla yaumin linakuna murtahan. Kulla yaumin setiap hari linakuna murtahan supaya menjadi nyaman. Murtah itu nyaman, nyaman, murtahan nyaman. Fabihada maka dengan ini nattafikul qaula nattafiku kami sepakat nattafikul qaula kami sepakat nattafiku sepakat kami sepakat al qaula perkataan ala an bahwasanya baiti jannati rumahku surgaku baiti rumahku jannati surgaku. Nah, dari konteks ini, apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Bagaimana? Bisa dipahami? Apakah penjelasan aku ya terlalu cepat? Enggak ya? Baik, kita lanjutkan di bab selanjutnya, materi berikutnya. Nah, kita sudah menganalisis nih contoh dari teksnya. Nah, sekarang kita berusaha untuk meniru dan memodifikasi. Tiru, modifikasi. Amati, kita sudah amati tadi teksnya, bentuknya, contohnya. Nah, sekarang kita masuk ke kaidah. Jadi uniknya dalam bahasa Arab itu terdapat beragam kaidah, sama kayak bahasa Inggris atau sama kayak kayak di bahasa-bahasa yang lain. Ada kaidahnya juga. Mungkin kalau di bahasa Indonesia kita itu memahami kata kerja itu bentuknya semisal kita mengartikan pergi, semisal pergi itu pergi, saya pergi, kamu pergi, kalian pergi, kita pergi, dia pergi, itu kan sama tetap pergi aja ya. Tapi kalau bahasa Arab itu unik. Ketika mengatakan saya pergi dengan kamu pergi itu sudah merubah bahasa. Nah, itu uniknya bahasa Arab. Jadi ada perubahan yang perubahan dalam kosakatanya. Nah, di sini saya tunjukkan terlebih dahulu. Di sini ada yang berwarna hijau, ada yang berwarna merah. Bisa diperhatikan teman-teman di layar yang aku ya tunjukkan di sini. Mungkin sebelumnya aku ya akan mencoba perbesar terlebih dahulu. Nah, di sini ada terdapat dua ragam kosakata. Yang pertama adalah fi'il madhi itu yang berwarna hijau. Adapun yang berwarna merah namanya fi'il mudhari. Ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari. Fi'il madhi apa? Fi'il madhi? Fi'il madhi adalah kata kerja yang menunjukkan lampau. Lampau, fi'il madhi. Kalau fi'il mudhari itu kata kerja yang menunjukkan sekarang dan yang akan datang, fi'il mudhari. Nah, di sini ada dua bentuk fi'il madhi dan fi'il mudhari. Fi'il madhi itu yang berwarna hijau, fi'il mudhari itu yang berwarna merah. Nah, pada tabel ini kita fokuskan untuk mengupas fi'il mudhari terlebih dahulu. Nah, sebelumnya kita harus memahami bahwasanya setiap domir kata ganti itu memiliki perubahan. Perubahan untuk fi'il mudhari itu terletak di depan. Nah, perhatikan huruf yang berwarna merah. Perhatikan huruf yang berwarna merah. Di situ ada kalau menggunakan anak itu saya, anta itu kamu laki-laki, anti itu kamu perempuan, huwa dia laki-laki, hia dia perempuan, nahnu itu kita. Itu namanya domir. Domir itu kata ganti. Nah, kita baca terlebih dahulu. Zahaba yadhabu. Coba teman-teman diikuti. Zahaba yadhabu. Nah, zahaba yadhabu itu artinya pergi. Pergi. Kata bayak tubuh. Ada bayak tubuh. Kata baik tubuh itu menulis.
Jalasa yajlisu. jalasa yajlisu, Nah, jalasa yajlisu bermakna duduk. Jalasa yajlisu. Qara'a yaqra'u. qara'a yaqra'u, Qara'a yaqra'u itu artinya membaca. Qara'a yaqra'u membaca. Nazzafa yunazzifu. nazzafa yanazzifu, Nah, nazzafa yunazzifu itu membersihkan. Baik, ayo. Nah, eh, ini merupakan bentuk dasar dalam bahasa Arab. Jadi kalau kita itu melihat kamus, ketika kita mencari fiil atau kata kerja, pasti yang akan disajikan adalah bentuk fiil maldi dengan fiil mudhari'nya. Ini adalah bentuk dasar. Nah, bentuk dasar itu menggunakan domir goib. Domir goib itu adalah domir huwa. Huwa. Makanya kalau kita perhatikan, kata kerja yang berada di sini, yang di sebelah kanan sendiri, dengan kata kerja bentuk huwa, itu sama. Nah, yadhabu dengan yadhabu juga. Nah, sama kan? Nah, baik. Kita akan membaca terlebih dahulu. Jadi, kata ganti itu memiliki pergantian huruf di depan. Ada pergantian huruf di depannya. Kalau untuk ana itu perubahannya berupa a, di depan. Nah, di sini ya bisa diperhatikan teman-teman, di sini perubahannya ada di depan. Kalau anta itu berubah menjadi tak. Kalau anti berubah menjadi tak dengan ya nun di akhirnya. Kalau huwa itu tetap ya, ya. Kalau hiya itu tak. Kalau nah itu nah. Nah, di sini pelan-pelan. Nah, kita baca terlebih dahulu. Ana azhabu. ana adhabu, Anta tazhabu. anta tadhhabu, Anti tazhabina. anti tadhhabina, Huwa yadhhabu. huwa yadhhabu, Hiya tazhabu. hiya tadhhabu, Nahnu nazhabu. nahnu nadhhabu. Nah, jadi ada perbedaan. Jadi kalau kita itu ingin mengatakan saya pergi. Berarti gimana kita bilangnya? Saya pergi, ana adhabu. Adhhabu, Kalau kita pergi, nahnu nadhhabu, kalau kamu perempuan pergi, anti tadhhabina, ayo, anti tadhhabina. Baik, kita lanjutkan ke kata yaktubu. kataba yaktubu, Ana aktubu. ana aktubu, Anta taktubu. anta taktubu, Anti taktubina. anti taktubina, Huwa yaktubu. huwa yaktubu, Ia taktubu. hiya taktubu, Nahnu naktubu. nahnu naktubu. Ayo aja. Berarti kalau kita menulis, gimana bahasa Arabnya? Kita menulis. Nahnu naktubu. Kalau kamu laki-laki menulis, Anta taktubu, nah, kalau semisal dia laki-laki menulis, huwa yaktubu, nah, terus semisal ada pertanyaan, kalau nama orang bagaimana? Semisal di sini ada namanya Ridwan, Ridwan menulis. Nah, kira-kira bagaimana? Ridwan menulis. taktubu, Nah, Ridwan Ridwan taktubu, yaktubu, Ridwan yaktubu. Nah, menggunakan kalau nama orang itu menggunakan dia laki-laki atau dia perempuan. Domirnya. Jadi misal kayak kalau perempuan semisal Novita menulis, gimana jadi? Novita taktubina, taktubu, bukan taktubina. Pakai hia. Kalau anti baru kamu laki-laki, kamu perempuan baru pakai taktubina. Tapi kalau nama orang, misal Novita menulis, berarti Novita taktubu. nah, gitu. Pakai hia. Novita taktubu. Baik, kita lanjutkan. Jalasa yajlisu.
Jalasa yajlisu. Duduk. Jelas ajlis itu duduk. Ana ajlisu. Ana Ana ajlisu. ajlisu. Anta tajlisu. Anta Anta tajlisu. Anti tajlisina. Anti tajlisina. Huwa yajlisu. Huwa yajlisu. Hiya tajlisu. Hiya tajlisu. Nahnu najlisu. Nahnu najlisu. Nah, berarti kalau semisal mada nakul fil Arab ya, apa bahasa Arabnya? Zainab duduk. Zainab duduk. Hiya tajlisu. Nah, Zainab tajlisu nggak pakai hiya lagi karena udah Ya. ada nama orangnya. Zainab tajlisu. Kalau semisal Nanang duduk. Nanang Nanang yajlisu. yajlisu. Nah, Nanang yajlisu. Kalau kamu perempuan duduk. Anti Anti tajlisu. tajlisina. Anti tajlisina. Tajlisina. Ingat yang berbeda itu anti. Anti itu yang berbeda. Tajlisina ya lupa. Tajlisina. Tajlisina. Mungkin yang sering kebalik itu antara penggunaan hiya dengan anti. Kalau hiya itu sama dengan anta. Kalau anti itu spesial. Anti itu spesial. Nah, berbeda sendiri. Kamu perempuan itu spesial. Nah, baik. Kemudian kita lanjutkan dulu. Qara'a yaqra'u. Qara'a yaqra'u. Membaca. Membaca. Qara'a yaqra'u membaca. Ana aqra'u. Ana Ana aqra'u. aqra'u. Anta taqra'u. Anta taqra'u. Anti taqra'ina. Anti taqra'ina. Huwa yaqra'u. Huwa Huwa yaqra'u. yaqra'u. Hiya taqra'u. Hiya Iya taqra'u. Nahnu naqra'u. Nahnu naqra'u. Nah, kalau semisal Khadijah membaca. Bagaimana? Khadijah taqra'u. Khadijah Ya. taqra'u. Kalau Anwar membaca. Anwar Anwar yaqra'u. yaqra'u. Nama saya Anwar itu. yaqra'u. Anwar yaqra'u. Kalau kita membaca. Nahnu naqra'u. Nahnu naqra'u. Nahnu naqra'u. Masya Allah. Jayid. Kita lanjutkan. Nazzafa yunazzifu. Nazzafa yunazzifu. Nazzafa yunazzifu artinya membersihkan. Membersihkan. Ana unazzifu. Ana unazzifu. Anta tunazzifu. Anta tunazzifu. Anti tunazzifina. Anti tunazzifina. Huwa yunazzifu. Huwa tunazzifu. Hiya tunazzifu. Hiya tunazzifu. Nahnu nunazzifu. Nahnu nunazzifu. Nazzafa yunazzif itu membersihkan. Berarti bagaimana? Nunaz bagaimana? Nahnu nunazifu ya tadi. Iya, nunazzifu. Kenapa? Ya. Nunazzifu. Jadi memang bentuknya kalau yang lain itu fathah di depan ya. Naqra'u, najlisu, naktubu. Tapi kalau nazzafa yunazzifu, kenapa kok dhammah? Nah, memang pengecualian. Jadi memang umumnya itu adalah fathah di depan. Tapi ini pengecualian. Nazzafa yunazzifu. Jadi ada bentuknya sendiri. Pakai dhammah. Ini memang pengecualian. Baik. Berarti bagaimana kalau kita itu menyebutkan sebesar Mardianto membersihkan? Mardianto yunazzifu. Mardianto yunazzifu. Terus misal Najwa membersihkan berarti? Najwa tunazzifu. Ayo. Bagaimana kalau kita menyebutkan kamu perempuan membersihkan? Anti tunazzifina. Tunazzifina. Nah, anti tunazzifina. Ingat-ingat kalau anti itu pasti yang spesial. Anti spesial. Artinya apa spesial? Yang beda sendiri. Yang lain itu tambahnya cuma di depan. Yang anti ini tambahnya di depan dan di belakang. Baik. Untuk apa kaidahnya? Ya, kita lihat di atas di sini ya, di atas.
Itu dapat fi'il domir, kemudian fi'il mudhari atau fi'il mudhari dan domir. Artinya bagaimana? Artinya dalam bahasa Arab itu uniknya di sini. Kalau kita di bahasa Indonesia, kita belajarnya itu kan susunan kalimat itu terdiri dari subjek, predikat, objek, keterangan, kan gitu. Subjek Iya. dulu, kata kerja, terus itu objeknya apa. Contohnya kayak saya makan nasi, saya pergi ke sekolah, saya eh, saya melihat pemandangan. Nah, mesti diawali dengan subjek. Nah, dalam bahasa Arab juga sama. Domir dulu, subjek dulu, baru setelah itu kata kerja. Itu adalah model yang pertama. Fi'il domir, misal, saya berangkat ke sekolah. Ana adhabu ilal madrasah. Ana adhabu ilal madrasah. Domir, kemudian fi'il mudhari. Nah, tapi ada juga model yang kedua. Model yang kedua adalah eh, apa? Model yang kedua itu fi'il dulu, predikat dulu, kata kerja dulu, setelah itu domir. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia misal, saya pergi ke sekolah, itu diganti pergi saya ke sekolah gitu. Dan model yang kedua ini yang sering digunakan di bahasa Arab. Contohnya, contohnya yang mengatakan Ahmad pergi ke sekolah. Ahmad pergi sekolah. Bukan Ahmad yadhabu ilal madrasah. Ya, boleh. Benar. Ahmad yadhabu ilal madrasah. Tapi yang sering lebih familiar adalah dibalik. Yadhabu Ahmad ilal madrasah. Yadhabu Ahmad ilal madrasah. Nah, seperti itu. Mungkin akan ada pertanyaan. Apakah eh, ketika kita itu ingin menyebutkan fi'il mudhari'nya itu juga harus disertai dengan domirnya, semisal harus kayak lengkap ana adhabu anta tadhabu anti tadhabina huwa yadhabu, ada harus ada itu, enggak harus. Jadi adhabu sendiri itu sudah memiliki makna saya berangkat. Tadhabu memiliki arti kamu laki-laki berangkat atau kamu pergi. Tadhabina kamu perempuan pergi. Jadi nggak perlu menggunakan anta atau ana atau anti lagi. Jadi semisal bahasa Arabnya saya pergi ke sekolah. Adhabu ilal madrasah. Udah selesai. Adhabu ilal madrasah. Saya pergi ke sekolah. Nggak perlu pakai ana di situ, nggak apa-apa. Karena adhabu sendiri sudah ada kata ananya, sudah mengandung kata ana di situ. Nah, dari sini bisa dipahami teman-teman. Ya, Nah, Allah. jadi semisal kalau kita itu ingin menuliskan Anwar membaca Al-Quran. Anwar membaca Al-Quran. Nah, kira-kira bagaimana? Yaqra'u Anwar al-Quran. Nah, Ya, yaqra'u Anwar Al-Quran. Al-Quran. Semisal eh, Zainab Zainab menulis Al-Quran. Zainab menulis Al-Quran. Taktubu Eh, Zainab Zainabu al-Quran. Al-Qur'ana. Nah, taktubu Zainab Al-Quran. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk fi'il mudhari. Diingat-ingat kalau fi'il mudhari perubahan bentuknya terjadi di depan. Nah, sekarang kita lanjut ke fi'il Suaranya hilang tadi. Ya, Ustaz, suaranya putus-putus. Jaringan yang jelek. Putus-putus Ustaz. Nah, Suaranya putus-putus, Ustaz. ini bentuk fi'il madhi Putus. Jaringan jelek, jaringan jelek.
Afwan tadi sampai mana ya? Yang tadi putus-putusnya? Ya, setelah Zainab, Ustaz. Oh ya, Setelah kita bahas Zainab. oh ya. Kalau tadi Zainab menulis Al-Quran berarti taktubu Zainab Zainab. Al-Quran. Nah, seperti itu ya. Nanti kalau pamannya putus-putus lagi silahkan langsung disampaikan saja. Akan saya ulangi lagi penjelasannya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke bagaimana kalau fi'il madhi atau kata kerja lampau. Nah, ini perbedaan bentuknya. Kalau fi'il mudhari tadi, itu eh, perubahannya itu terletak di depan, tapi kalau fi'il madhi perubahannya terletak di belakang. Fi'il madhi di belakang. Nah, gambarannya pahamnya seperti ini. Fi'il madhi itu kan kata kerja yang lampau ya, yang sudah terjadi. Artinya Past tense. ingat-ingatnya past tense. Ingat-ingatnya perubahannya berarti di belakang, Sesuatu yang telah terjadi itu kan di belakang. Sesuatu yang belum terjadi atau yang akan datang, fi'il mudhari itu di depan. Nah, perubahannya itu di depan. Fi'il mudhari, fi'il madhi perubahannya di belakang. Nah, ini uniknya bahasa Arab ketika kita sangkut pautkan dengan keadaan, itu ada aja nyambungnya. Nah, sekarang kita bahas tentang fi'il madhi terlebih dahulu. Berbeda dengan fi'il mudhari, ada dua model. Kalau fi'il mudhari ada dua model, bisa kita gunakan SPOK atau PSOK. Tapi kalau di fi'il madhi kita tidak terbiasa bukan tidak bisa menggunakan pola SPOK. Tapi fi'il dulu baru subjek. Nah, contohnya kita baca dari kata yang pertama masih sama dhahaba yadhhabu. Zahaba yadhhabu. Kalau menunjukkan saya telah pergi mengatakan dhahabtu. Zahabtu. Nah, bagaimana kalau kamu laki-laki telah pergi? Anta Zahabta. Dhahabta. Kamu perempuan telah pergi. Zahabti. Nah, huwa itu untuk laki-laki itu bentuknya tetap dengan bentuk awal dhahaba tanpa ada perubahan. Dhahaba. Jadi yang sekarang yang spesial, yang paling berbeda itu adalah huwa. Kalau yang fi'il mudhari itu kan anti. Tapi kalau yang fi'il madhi itu yang spesial itu huwa karena nggak ada perubahan di sini. Dhahaba. Nah, dhahaba itu huwa. Kalau untuk dia perempuan dhahabat. Zahabat. Untuk mengata kami telah pergi dhahabna. Nah, kita lanjutkan. Kata baik tubuh ana katabtu. Kalau untuk anta anti huwa hiya nahnu. Nah, berarti kalau kita mengartikan saya telah menulis, kami telah menulis. Tak benar. Nastamir kita lanjutkan. Jala saya jelisu, kalau ana jadi Jalastu. anta, anti, Jalasi. huwa, Jalasa. hiya, Jalasa. nahnu. Jalasna. Ayo, jayid. Jala saya jelisu tadi artinya apa? Duduk. Duduk. Kalau kami duduk berarti? Jalasna. Nah, kalau misal Rizal duduk. Rizal telah duduk. Jalasa. Jalaza Rizal. Nah, kita baca Rijal. Qara'a yaqra'u. Ana Qara'a yaqra'u. Qara'tu. anta Qara'ta. anti Qara'ti. huwa Qara'a. hiya Qara'at.
Nahnu. Qara'na. Ayo. Kemudian yang terakhir nazzafa yunazzifu. نظف ينظف Ana, نظفت Nazaftu. anta, نظفت anti, نظفت anti, nazdi. Huwa, نظف hiya, Nazafat. nahnu, نظفنا nazofna. Ini kurang tasdidnya ini ya. Nazof, nazofat, nazofna. Baik. Jadi jadi semisal kita itu menggunakan fi'il maldi dalam penerapan kita, itu fi'il maldi terlebih dahulu, setelah itu baru subjeknya atau fa'ilnya atau domirnya. Semisal mengatakan saya telah pergi ke sekolah, saya telah pergi ke sekolah. Berarti bagaimana? Saya telah pergi ke ذهبت إلى المدرسة Dhahabtu ilal madrasati. Kalau saya telah membaca Al-Quran. Al-Quran. Nah, kalau semisal Iwan telah membaca Al-Quran. Iwan telah membaca. Iwan Al-Quran. Nah, qara'a Iwan Al-Quran. Qara'a Iwan Al-Quran. Quran ya. Tuh. Kalau semisal Aisyah telah membaca Al-Quran. Qaraat Aisyah Al-Quran. Qaraat Aisyah Al-Quran. Nah, di sini bisa dipahami ya perbedaan antara fi'il madhi dengan fi'il mudhari' ya. Kalau fi'il madhi perubahannya itu terletak di belakang, kalau fi'il mudhari' perubahan terletak di depan. Nah, jadi untuk tabel ini silahkan teman-teman jadikan acuan untuk belajar. Kalau untuk lebih mudah memahaminya, coba digunakan pola ATM. ATM amati, tiru, modifikasi. Sekarang teman-teman untuk latihannya bagaimana? Tabel Ya. ini udah di-share kan tadi ya? Udah belum di-share? Sudah Oke, saya Tat, ya. share-kan. Ya, Ya, alhamdulillah. Syukran, Tat. sudah saya share-kan. Jadi silakan teman-teman download atau kalau perlu dicetak silakan dicetak atau kalau perlu ditulis silakan ditulis. Nah, ini sebagai acuan dasar teman-teman untuk belajar bahasa Arab. Semisal kita terapkan di apa namanya kehidupan sehari-hari, misal kayak pernah kita baca doa atau sering kita baca doa wudhu. Bagaimana? Nawaitul wudu'a, nawaitu. Nah, itu kan ada tambahan tu, berarti mengindikasikan artinya menunjukkan pada Domir anak. fiil. Domir ana untuk fiil apa berarti? Fiil mudhari apa fiil madhi? Fiil madhi. Nawaitul wudu'a. Misal, nawaitul wudu'a. Saya telah berniat. Nah, artinya seperti itu. Saya telah berniat. Dari kata apa? Nawayanwi. Nawayanwi. Nawa tambah anak. Nawaitu. Nawaitu. Berarti kalau fi'il mudharanya jadi nawayanwi, ana anwi. Ana anwi, anta tanwi, anti tanwina. Nah, seperti kurang lebih. Kalau fi'ilnya semisal pernah mendengar kata sholla yusolli. Kalau ana jadi usolli. Nah, kalau kita niat sholat misal usolli fardhol maghribi. Usolli, usolli. Nah, berarti dari kata apa itu? Sholla yusolli mengandalkan fi'il madhi apa fi'il mudhari? Fi'il mudhari. Usolli. Kenapa kok menggunakan fi'il mudhari? Tadi itu niat saja, kita itu menggunakan nawaitu. Nah, itu ada maknanya. Nah, usolli karena kita ingin sholat kan? Kita ingin sholat. Tapi kalau nawaitu karena kita sudah mengumpulkan niat untuk berwudu. Nah, nawaitu kalau usolli karena kita mau sholat, kita niat usolli. Sekarang, usolli. Nah, seperti itu. Kalau kita itu lebih memahami, lebih sense lagi. Nah, untuk perbedaannya kita sudah memahami. Sekarang kita lanjutkan ke prakteknya di sini. Prakteknya di sini ya. Nah, bagaimana kita
kita itu ingin mengatakan saya menolong ibuku di dapur. Saya menolong ibuku di dapur. Menolong bahasa Arabnya adalah yansuru. Yansuru, menolong. Nah, bagaimana kalau saya menolong ibuku di dapur? Fi'il mudhari'nya terlebih dahulu. Ana, Karena Ummi fi matbah. nah, coba dari akhir Rizal terlebih dahulu coba. Bagaimana? Saya menolong ibuku di dapur. Ana i- yansuru Ana ansuru. ana ansuru Mm-mm, ibu Umi ya. mm-mm. Umi di dapur. Fi matbah. Fi matbah. Nah, ana ansuru ummi fil matbahi. Nah, saya menolong ibuku di dapur. Kalau semisal diganti, kamu menolong ibuku di dapur. Kaifa naqul fil Arabiyah? Anta tansuru Yansuru Juru ummaka Boleh fil matbah. bil matbah. matbah dapur. Baik, kita lanjutkan. Semisal Aisyah pergi ke rumahnya. Aisyah pergi ke rumahnya. Aisyah najhabu tadhabu ila baitiha. Tadhabu. baitiha. Tadhabu Aisyatu ila Aisyah. baitiha. Ila baitiha. Nya di sini kembali ke Aisyah. Aisyah tadhabu ila baitiha. Fi'il mudhari'nya. Ahmad mengenalkanku kepada keluarganya. Mengenalkanku apa itu tak bahasa Arab ini. Arrofa yu'arrifu. Nah kan kemarin ketika masih kita di awal pertemuan kedua pertama sama kedua kita belajar arifni. Kenalkanlah. Ahmad Yang yu'arrifuni ila usratihi. Ya. Ahmad Arifuni Saya soalnya putus-putus tadi. tuliskan di sini. Afwan, putus-putus lagi ya. Tadi nyampe mana tadi ya? Terakhir. Nah, ini saya ulangi lagi. Jadi kalau tadi itu soalnya itu adalah bentuknya saya menolong ibuku di dapur, Aisyah pergi ke rumahnya, Ahmad mengenalkan pada keluarganya. Nah, mungkin kalau kita tunjukkan seperti ini tulisannya. Ini bisa jelas ini untuk PPT-nya ini. Anak ansur jelas. Nah, ana ansuru ummi fil matbahi. Kalau bentuk fi'il mudhari'nya, kalau fi'il madinya bagaimana? Saya telah menolong ibuku di dapur. Nasortu ummi fil matbahi. Nah, perhatikan bentuk perubahannya. Kalau fi'il madi itu di belakang, kalau fi'il mudhari' itu di depan. Semisal ditambahin ana nasortu ummi fil matbahi boleh. Bukan boleh enggaknya, tapi enggak umum. Kalau boleh sah saja jadi gitu. Boleh. Tapi biasanya kalau untuk fi'il madhi ingin mengutamakan misal ingin menaruh kata ana di fi'il madhi boleh. Tapi di setelah fi'il nasortu ana ummi. Nasortu ana. Nah, jadi kalau nasortu ana itu memiliki makna takkid biasanya. Jadi sesuatu yang diulang-ulang dalam bahasa Arab itu memiliki makna takkid atau penekanan. Contohnya semisal nasortu ana. Nasortu itu kan artinya saya telah menolong. Kemudian ada kata ana lagi di situ. Nasortu ana
Berarti artinya saya telah menolong. Berarti maksudnya ana di situ adalah takkid bahwasanya melakukan itu adalah ana. Itu ada di kajian balaghah atau kajian eh, kosak apa gaya bahasa Arab. Nah, di situ. Nasortu ana ummi. Saya benar-benar telah menolong ummi. Kalau diartikan seperti itu. Tapi kalau ini mengartikan nasortu ummi, saya telah menolong ibuku fil matbakhi di dapur. Nasortu ummi fil matbakhi. Nah, begitu pula fi'il mudhari' tadhhabu Aisyah ila baitiha. Tadhhabu Aisyah ila baitiha. Jadi fi'il terlebih dahulu baru domirnya. Tadhhabu Aisyah ila baitiha. Dhahabat kalau bentuk fi'il madinya dhahabat Aisyah ila baitiha. Baitiha. Kalau perempuan itu pakai ha ya, pakai ha. Ila baitiha, ha. Makanya kalau kita itu pernah berdoa jenazah misal, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi'i wa'afu anhu. Allahumma gfir lahu berarti itu untuk laki-laki. Kalau perempuan, Allahumma gfir laha warhamha. Nah, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan yang terakhir. Ahmad mengenalkanku kepada keluarganya. Ahmad yu'arrifuni Ahmad ila usratihi. Ila usrati. Ni itu kepadaku. Yu'arrifuni mengenalkan kepadaku, mengenalkanku. Ahmad mengenalkanku kepada keluarganya. Yu'arrifuni Ahmad ila usrati. Kalau bentuk fi'il madinya jadi arrafani Ahmad ila usratihi. Nah, sampai di sini apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Izin bertanya Ustaz. Tafadhol. Saya ingin lebih menjelaskan lagi kalau yang fiil madi itu kalau dalam bahasa Inggris itu past tense, nggih. Iya, benar. Kalau yang mudhorik itu Simple present atau simple future. oh iya. Terus kalau yang mudhorik itu subjek dulu, predikat, baru objek. Kalau enggak kalau harus gitu? fi'il mudhari itu ada dua model. Jadi boleh model yang pertama subjek, predikat, objek, keterangan. Boleh model yang kedua predikat, subjek, objek, keterangan. Seperti itu. Kalau fi'il madhi, baru kalau fi'il madhi itu cuma satu model saja. Predikat dulu, baru setelah itu subjeknya. Predikat, subjek, objek. Kalau subjeknya terlebih dahulu bagaimana? Enggak umum. Boleh semisal boleh-boleh saja, sah-sah saja dalam komunikasi, tapi enggak umum. Dan memang kaidahnya adalah fi'il terlebih dahulu. Jadi memang bahasa Arab itu agak bedanya di Indonesia. Kalau bahasa Arab itu kata kerja terlebih dahulu, bukan subjeknya. Kalau di Indonesia kan subjek dulu. Saya makan, saya berangkat, nah gitu kan. Kalau di bahasa Arab itu lebih umumnya itu kata kerja terlebih dahulu, baru subjeknya. Seperti itu. Ila di sini tuh artinya apa, Us? Mana? Ila, kata ila. Oh iya, di sini ya. Ila itu artinya ke. Ini namanya huruf. Ila baitia, ke rumahnya. Tadi kan kalau di soalnya pergi ke rumahnya. Kepada itu juga boleh. Ila kepada, ke mana itu juga ila. Kalau fi itu di, kalau ke itu ila. Dari Seperti itu. pertanyaannya itu kan sepertinya cuma present tense aja, nggih. Enggak ada Untuk past apa? tense. Dari bahasa Indonesianya yang pertanyaannya gitu. Ya, kalau dari pertanyaannya ini kan menunjukkan present atau fi'il mudhari saja. Nah, Ya, pasti kan teman-teman akan bertanya, gimana kalau bentuk past tense-nya? Nah, makanya di sini saya tunjukkan juga bentuk past tense-nya. Berarti kalau bentuk past tense-nya saya telah menolong gitu dalam artinya. Jadi untuk apa perbedaan saja biar enggak bingung, biar bisa membedakan. Nah, seperti itu. ya, syukron. Baik. Hal hunaka soal ukhra? Apakah ada pertanyaan yang lain? Baik,
Mungkin kalau sudah cukup, kita lanjutkan di kuis. Nah, di grup sudah aku ya kirimkan kuis untuk pertemuan ketiga kita. Nah, semoga teman-teman bisa mengikuti kuis tersebut. Dan untuk materi ini bisa di-download di PDF yang sudah aku ya kirimkan juga. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut, bisa silahkan kita lanjutkan di grup, kita ramaikan di sana. Apabila ada sharing-sharing sesuatu, misal ada pertanyaan yang belum bisa jelas, silahkan dikirimkan di grup. Semisal aku ya bisa menjawab, akan aku ya bantu, atau teman-teman juga bisa membantu. Kita bertemu kembali di hari Kamis. Hari Kamis depan kita bertemu kembali insya Allah. Semoga kita senantiasa dilimpahkan kesehatan oleh Allah SWT. Mari Amin. kita tutup Saya kelas kita malam hari ini dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alamin. Ya hayya naqra kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Syukran ala husni ismamikum wa narju ala taufiq wan najah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.